Nabi wa ali amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan rahmat dan taufiknya pada malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan yang insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepada kita, berikan inayah kepada kita, berikan hidayah kepada kita, dan insyaallah mudah-mudahan di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kita kebahagiaan insyaallah di dunia ini hingga kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum kabirrakum abna'akum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, birru aba'akum, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Berbaktilah kalian kepada ayah ibu kalian. Apa yang kita dapatkan kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Tabirrakum abna'akum, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Amin. Amin Allahumma. Lobet, saya nih punya anak kok tidak mau berbakti sama saya. Punya anak kok kurang ajar sama saya. Jenengan bisa mengambil cermin kehidupan jenengan, apakah sudah melakukan bakti kepada orang tua jenengan atau belum? Karena sudah jelas al-Qail Nabi Muhammad SAW yang berkata perkataan ini, Nabi Muhammad SAW, birru aba'akum tabirrakum abna'akum. Kalau kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, maka niscaya anak kalian akan berbakti kepada kedua orang tua. Seperti pada malam hari ini kita sama-sama kumpul dalam acara hall kedua Bapak Haji Suwarto bin Mbah Khalifah. Acara hall ini diadakan dengan tujuan apa? Berbaktinya Shahibul Bait kepada orang tuanya. Berbaktinya Shahibul Bait kepada orang tuanya. Bentuk bakti yang berupa apapun yang dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tua, maka itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kalau sudah berbakti kepada kedua orang tua, anak kita dengan sendirinya akan berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Maka zaman sekarang jangan bingung, kok anak-anak banyak yang kurang ajar, anak-anak banyak yang tidak berbakti, anak-anak banyak yang membantah. Kita lihat bagaimana perilaku kita kepada orang tua kita. Bagaimana perilaku kita? Apakah kita sudah menjadi anak-anak birrul walidain yang berbakti kepada kedua orang tua kita, atau waliyadzubillah min dzalik kita malah jadi anak-anak su'ul walidain? Waliyadzubillah min dzalik. Allahumma ba'idna min uquqil walidain. Semoga Allah menjauhkan kita dari tidak berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada siapapun di muka bumi ini orang yang sukses, orang yang hebat, orang yang sukses dunianya, orang yang kuat daripada pengaruhnya di dunia ini mendapatkan daripada baktinya kepada kedua orang tua. Tidak ada orang yang selamat dari dunia ini kecuali bakti kepada kedua orang tuanya. Hati-hati. Zaman sekarang sudah banyak orang yang tidak berbakti, tidak perhatikan bakti kepada kedua orang tua. Waliyadzubillah min dzalik. Orang tua sudah tidak ada ajinya. Anak-anak zaman sekarang orang tua wis ora ono ajine. Omongane ra tau dikudu, malah dibantah. Waliyadzubillah min dzalik. Saya sebutkan. Orang yang menyakiti hati orang tuanya tidak punya tempat. Dunia tidak punya tempat. Di dunianya Allah tidak punya tempat.
Jangan tanya di akhirat. Kalau sudah di dunia Allah yang hina ini saja, dia tidak dikasih tempat sama sekali oleh Allah, bagaimana di akhiratnya Allah? Waliyadzubillah min dzalik. Wala taqul lahum uffin. Di dalam Al-Quran jangan kamu berkata kepada mereka berdua kata-kata ah. Waliyadzubillah min dzalik. Zaman sekarang jauh lebih tinggi daripada kata-kata ah. Nek ah jek mending. Zaman saiki nek ah jek mending. Nak tukok nengak gula ning warung nek gula. Alah. Oh gula kok ae bubuk. Kata apa benar? Kata apa benar? Nak, mbok ibu direwangi umbah-umbah. Umbah-umbah ae kok ngomong bubuk. Tapi penggaenane jenengan kata apa benar? Kata apa benar? Nak, ibu niki saya nak pijeti nak alah bu. Kono lho. Moro ning dukun pijet. Aku wis kesel kerja sampe dino. Rino wengi kok cebok nang pijeti. Kata apa bener? Kata apa bener? Padahal tidak ada kemuliaan yang didapatkan oleh seseorang melewatkan baktinya kepada kedua orang tuanya, terutama baktinya kepada ibu. Ada sebuah cerita yang sudah sangat masyhur kita dengar. Cerita yang sudah sangat masyhur kita dengar. Cerita yang berkali-kali kita dengar, akan tetapi sering harus kita bawakan supaya apa? Supaya sadar bahwa bakti kepada kedua orang tua adalah babun min abwabi rahmatillah, pintu yang paling utama dari pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ngapunten, sekarang soalnya sudah mulai banyak orang-orang yang mulai meremehkan namanya bakti kepada kedua orang tua kita. Sudah mulai banyak orang-orang yang mulai meremehkan apa itu namanya birrul walidain. Ngapunten, jenengan mau istiqomah hadir maulid seperti apa, jenengan mau istiqomah hadir pengajian seperti apa, nek urusannya sama orang tua tidak beres, tidak ada gunanya. Diingat-ingat. Mau amal ibadah seperti apa, mau sholatnya sehari berapa ribu rakaat, mau puasanya setahun penuh, mau zakatnya berapa ratus persen, tidak berguna selama kita masih membuat orang tua kita sakit hati. Hati-hati. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi bisa dikatakan sahabat karena apa? Karena pertama hidup di zaman Nabi Muhammad. Kita semua bukan sahabat karena tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Seorang sahabat bisa dikatakan sahabat karena yang pertama hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua karena apa? Karena beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat Nabi ketika hendak sakaratul maut, ini didengarkan benar-benar ini. Seorang sahabat Nabi, sahabat, kedudukan sahabat Nabi Muhammad itu yang paling bawah, itu kedudukan wali Allah yang paling tinggi. Saking mulianya sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, di zaman sekarang banyak paham-paham yang sudah mulai menyebarkan kebencian kepada sahabat Nabi Muhammad. Waliyadzubillah min dzalik. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, pedoman kita cinta sahabat, cinta Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Setuju? Setuju? Jadi kalau dengar orang-orang siapapun yang mulai sekarang banyak kita dengar mencela-cela sahabat Nabi, waliyadzubillah min dzalik, itu bukan termasuk golongan kita. Kita tetap berada di jalan salafus saleh. Pedoman kita mencintai sahabat Nabi, mencintai sahabat Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi ketika hendak sakaratul maut, mulutnya terhalang dari mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang Sayyidina Bilal bin Rabah
kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma ahdatha al-gamah ya Rasulullah. Datang sahabat Bilal kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma ahdatha al-gamah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang terjadi kepada al-gamah wahai Rasulullah? Rasulullah bertanya, wahai Bilal, ada apa al-gamah? Kenapa al-gamah? Bilal menjawab, ya Rasulullah, dia sudah dalam keadaan sakaratul maut, akan tetapi mulutnya tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Waliyadzubillah min. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ahayyun ummu al-qamah. Bilal, ibu al-qamah masih hidup apa enggak? Bilal, ibunya al-qamah masih hidup apa enggak? Apa jawaban Sayyidina Bilal? Naam ya Rasulullah, mazal hayah. Masih hidup wahai Rasulullah. Bilang datang sama ibunya al-qamah, bilang sama ibunya al-qamah, suruh datang kepada aku. Kalau tidak kuat datang kepada aku yang akan datang kepadanya. Jalan Sayyidina Bilal menuju rumah al-qamah, rumah ibu al-qamah. Diketuk pintu rumah ibu al-qamah. Assalamualaikum ya umma al-qamah. Dibuka oleh ibu al-qamah. Ada apa wahai Bilal? Sesungguhnya Nabi Muhammad menyampaikan salam kepadamu. Beliau berkata, apabila engkau mampu, engkau disuruh menghadap kepada Rasulullah. Kalau engkau tidak mampu, biarkan aku pulang dan datang ke sini bersama Rasulullah. Apa jawaban ibu al-qamah? Tidak mungkin aku membiarkan kaki suci Nabi Muhammad capek cuma hanya untuk mendatangiku. Bawa aku, wahai Bilal, menuju kepada Rasulullah. Jalan ibu al-qamah menuju Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, ya ummu al-qamah, wahai ibu al-qamah, saat ini anakmu al-qamah sedang terbaring dalam keadaan tidak bisa mengucap kalimat syahadat. Apa yang terjadi kepada engkau dengan al-qamah? Apa jawaban ummu al-qamah? Ya Rasulullah, anakku al-qamah hidup bersamamu. Anakku al-qamah makan bersamamu. Anakku al-qamah tidur bersamamu. Anakku al-qamah makan bersamamu. Anakku al-qamah tidak sedikit sholat. Anakku al-qamah tidak sedikit puasa. Anakku al-qamah tidak sedikit zakat. Akan tetapi ya Rasulullah, suatu waktu dia membuat aku sakit hati wahai Rasulullah. Karena dia lebih mementingkan istrinya daripada aku. Apa perkataan Rasulullah? Wahai ummu al-qamah, semua ada di tanganmu. Kalau engkau ridhoi al-qamah, maka dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau engkau tidak meridhoi al-qamah, maka tidak ada kemuliaan sama sekali bagi orang yang membuat sakit hati kedua orang tuanya. Ummu al-qamah terdiam. Ketika terdiam, apa yang dilakukan Rasulullah? Wahai Bilal, panggil para sahabat. Wahai Bilal, panggil para sahabat. Ada apa wahai Rasulullah? Suruh mereka mengumpulkan kayu bakar. Kita taruh kayu bakar di depan rumah Ummu al-qamah. Bawa al-qamah datang ke rumah ini. Kita bakar di hadapan ibu al-qamah. Daripada dia merasakan panasnya api neraka, mending kita bakar duluan di dunia. Sahabat Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Rasulullah? Tidak ada kemuliaan, mending kita bakar. Ini sahabatnya Nabi Muhammad. Lah kalau kita bagaimana? Sahabat Nabi Muhammad bikin sakit hati orang tuanya sampai mau dibakar sama Rasulullah. Bagaimana kita yang umat Nabi Muhammad kelas cetek, awor cacing, nek dibandingno karo sahabat, ya Allah, ojo kok wa baina sama wa dunia, baina sama wa sumur sa. Antara langit dan sumure sing sah. Gimana kalau sampai tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, apalagi menyakitkan hati orang tuanya. Karena Ummu al-qamah, namanya ibu itu, nalurinya kepada seorang anak itu luar biasa. Berkata Ummu al-qamah, ya Rasulullah, apakah engkau akan membakar buah hatiku di hadapanku, wahai Rasulullah? Apakah engkau akan rela membakar anakku al-qamah di hadapanku? Apa kata Nabi? Tidak ada kemuliaan
Bagi seorang anak yang menyakitkan hati ibunya dan tidak ada kemuliaan sedikit pun bagi seorang anak yang tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya. Maka apa kata Ummul Alqamah, ya Rasulullah, engkau dan para sahabatmu menjadi saksi di hadapan Allah. Aku, Ummul Alqamah, ridho terhadap Alqamah. Apa perintah Rasulullah? Ya Bilal, balik ke rumah Alqamah, lihat keadaan Alqamah. Sayyidina Bilal bergegas kembali ke rumah Alqamah, didapati Alqamah meninggal dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini sahabat Nabi, bikin sakit hati ibunya sampai mendapatkan perilaku yang seperti itu. Wa kaifa bina, bagaimana kita sampai menyakitkan hati kedua orang tua kita. Waliyadzubillah min dzalik. Maaf, sekarang orang tua di bawah telapak kaki anaknya. Ini sudah fakta. Orang tua zaman sekarang di bawah telapak kaki anaknya. Waliyadzubillah min dzalik. Siapapun yang hadir pada malam hari ini, yang orang tuanya masih hidup, pulang dari tempat ini, cium kedua tangannya, cium tangannya, cium kakinya, minta ridho. Sekali-kali kita renungkan sekali-kali kita renungkan ridhollah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya orang tua tergantung ridhonya Allah, tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Kita dicintai oleh ibu kita, walaupun kita tidak dicintai oleh Allah, tapi Allah bakal cinta kepada kita karena ibu kita ridho kepada kita. Tapi kita ibadahnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, amal baiknya luar biasa. Ibu kita, orang tua kita tidak ridho dengan kita, jangan harap semua ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis, tidak ada apa-apanya, tidak akan memiliki tempat kita di dunia ini, apalagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan perkumpulan seperti ini adalah tanda bahwa anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau anak cucu Adam wafat, semua amalnya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Ini tadi apa namanya? Sorban keliling, kerdus keliling buat apa namanya? MWCNU Gabus ini tadi. Ini termasuk sedekah jariyah. Alhamdulillah, sedekah jariyah pada malam hari ini untuk pengadaan ambulan MWCNU terkumpul sebanyak 5.028.500. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi amal jariyah yang insya Allah walaupun kita wafat akan tetap mengalir pahalanya untuk kita. Selama mobil itu dipakaikan untuk kemaslahatan umat Islam, walaupun kita sudah wafat, pahalanya akan tetap sampai kepada kita. Amin ya Rabbal. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kita mengajarkan hal-hal baik kepada orang lain. Selama orang lain itu menjalankan hal baik tersebut, maka walaupun kita sudah wafat, pahalanya akan sampai kepada kita. Wa waladun soleh yad'ullah, dan anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya, mendatangkan habaib, mengadakan acara maulid hanya untuk apa? Mendoakan orang tuanya. Maka ini menjadi amal buat kita. Cetak anak-anak kita, jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang bisa menjadi amal yang walaupun kita sudah wafat masih bisa mendapatkan pahala daripada anak tersebut. Maka pada malam hari ini almarhum di dalam kuburnya tersenyum melihat perkumpulan seperti ini, melihat anaknya bisa menjadi amal untuk beliau. Maka bagi kita, anak-anak yang masih memiliki orang tua, jaga orang tua kita, hormati orang tua kita, sayangi, berbakti kita kepada orang tua kita. Dikatakan kalau sudah ibu kita wafat, maka 1 pintu surga ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih punya ibu, khususnya hormati ibu kita, berbakti kita kepada ibu kita. Jadikan besar hati ibu kita terhadap kita. Jadikan kita mendapatkan ridho ibu dan ayah kita. Bagi kita yang sudah wafat, orang tua kita, bagaimana caranya berbakti? Perkumpulan pada malam hari ini adalah bukti anak daripada almarhum untuk berbakti kepada almarhum.
Pada malam hari ini acara seperti ini diadakan sebagai bentuk berbaktinya anak almarhum kepada almarhum. Maka bagi kita yang orang tuanya sudah wafat, doakan orang tua kita. Doakan orang tua kita. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah kategori anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan yang orang tuanya masih hidup dipanjangkan umur orang tuanya, disehatkan badannya, diangkat segala penyakitnya. Orang tua kita mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, diselesaikan segala masalahnya. Mudah-mudahan bagi orang tua kita yang sudah wafat pada malam hari ini dan malam-malam seterusnya, khususan sahibul khal, dilapangkan kuburnya oleh Allah, diterangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah berkat doa-doa kita, dan mudah-mudahan berkat berbaktinya kita, mudah-mudahan kita dijadikan anak-anak yang berbakti, dan berkat berbaktinya kita kepada kedua orang tua, kita memiliki anak atau kelak kita bakal memiliki anak menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepada kita, menjadi anak-anak yang bisa bermanfaat bagi kita, menjadi anak-anak yang insya Allah mendoakan kepada kita sampai yaumil qiyamah, sampai kita sudah meninggal tetap menjadi amal bagi kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afat min al-fitani ala hadhihi an-niyyah wa niyyah salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wa min akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngapunten saya megang tongkatnya Habibmu bukan karena saya mau gaya-gayaan, bukan karena saya sudah pantas pakai tongkat, cuma rodok gelian. Jadi ada pegangannya delalah nek kok ngene neh nang karapan wis tau apa ngene. Lagi rodok gelian yo kalau Bimo dicepaki nyoh cakalan tongkat doa. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan memegang tongkat beliau mendapatkan kesehatan yang sempurna. Amin Allahumma. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini yang hadir masih banyak yang punya kedua orang tua, masih punya ayah, maka berbaktilah pada ayahmu, gembirakan hati ayahmu agar Allah juga tidak kepada kamu ketika orang tuamu itu. Masih punya ibu, tidak punya. jangan pernah kau sakit di hatinya ibunya. Ya, tadi sudah diterangkan sama Habib tentang agama. Ini sahabat. Bagaimana kalau kita durhaka kepada orang tua, khususnya laki-laki, dengarkan. Kau boleh cintai istrimu, tapi jangan pernah lupakan ibu. Bagi laki-laki, nyawanya buat ibunya, hartanya buat ibunya. Hati-hati, jangan kau pentingkan istrimu saja. Kau boleh cintai, sayang istrimu, tapi jangan pernah lupakan ibumu, agar tidak terjadi seperti Abang, seorang sahabat yang makan bersama Nabi, duduk bersama Nabi, sholat di belakang Nabi. Ketika mau meninggal, nyawanya ditarik ulur, tidak bisa mengucap dua kalimat syahadat karena ibunya sakit hati, dia mementingkan istrinya. Hadirin yang diberkahi Allah, ayah ini identitas kita. Aku sampai pernah mengatakan, sunnah menjeruk kubur, ketika malaikat tanya kepadamu, sebutkan nama ayahmu. Kau taruh bin di bawah, di belakang namamu, binti di belakang namamu. Ketika kelak kita berada di dalam kubur, sudah mulai usahakan nama ayahmu taruh di sampingmu, agar kita ini masih bisa berbakti kepada orang tua walaupun sudah meninggal. Seperti malam hari ini, anak-anaknya berbakti, mereka ikhwan mendoakan ayahnya, ini termasuk berbakti. Ini yang mengatakan Rasulullah ketika seorang laki-laki dari Bani Salamah tanya kepada Rasulullah, apakah saya bisa berbakti kepada kedua orang tuaku? Rasulullah, walaupun orang tuaku sudah meninggal, na'am, kata Rasulullah, masih bisa. Doakan terus orang tuamu, sambung silaturahmi. Apa yang menjadi janji orang tua kita, kita tepi. Misalnya punya utang, kita harus bayar utangnya. Kalau pernah nazar, penuhi nazarnya ketika orang tua kita sudah meninggal. Apalagi ibu, hati-hati. Ya, ibu hati-hati. Walaupun kita sholat kita banyak,
amal kita luar biasa. Ketika ibumu tidak ridho, haram. Mamamu berada di dalam surga, haram kalau kamu menyakiti hatinya seorang ibu. Hati-hati. Ketika masih punya ibu, bikin terus bahagia ibu. Ya. Aku sering mengatakan Anggerono Habib, kiai tangannya cucuk bola balik pempek dulu. Ketika kamu berada di rumah yang punya ayah punya ibu, tiap hari buat cium enggak tangannya ayah ibumu. Saya mau tanya, kau cium enggak tangan ayah ibumu? Cium. Hati-hati. Hari pagi bangun tidur cari orang tuamu kedua, cium tangannya. Minta doa kedua orang tuamu agar kita hidup di dunia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sampai di akhirat. Masih punya bapak? Ya, bapak dan ibunya sudah meninggal, kirim doa terus. Nek ben wong tuamu duwe guru, duwe sesepuh, duwe kanca, sambung tali silaturahmi agar kita masuk dalam golongan orang yang masih berbakti kepada kedua orang tua. Siap? Sing duwe wong tua urip senengke bikin bahagia, sing wis meninggal doakan terus. Ku berdoa pada Allah Ta'ala, bahagiakan ayahmu. Semoga ketika ayahmu sudah meninggal, kau tidak punya cerita bahwa kau ini termasuk orang yang berbakti kepada Allah. Bila ingat wajahmu, ayah, ku sangat merindukanmu. Ayah, ku sangat rindu. Ketika kedua orang tua kami sekarang ini masih hidup, maka berilah panjang umur dan afiat melahirkan berbahagia. Agar kami, anak-anaknya, masih punya kesempatan untuk berbakti kedua orang tua kami kepada ayah kami. Ketika orang tua kami, ayah kami sudah kau panggil pulang, ya Allah mudahkan kami agar kami selalu ringan dalam mendoakan kepada ayah kami yang sudah berada di dalam kubur-kuburnya. Karena hanya doa-doa yang bisa kami melangkahkan kaki. Kami sudah tidak bisa membalas apa-apa. Hanya doa yang bisa kami panjatkan kepadamu ya Allah agar kau beri kenikmatan kubur kepada dia. Hidupku terasa sepi. Ayah kita sudah meninggal, kita teringat bahwa kita ini kurang berbakti. Maka ketika kita ada penyesalan, kalau orang tua kita, ayah kita bisa hidup lagi, apa yang orang tua kita minta akan kita berikan. Karena kita kepingin membahagiakan hatinya seorang ayah. Dan semua jasa-jasamu, kau di sini temaniku melangkahkan kaki. Ayah, bisa aku ingkari tanpa engkau hidupku terasa sepi. Ingatmu adalah kasih sayang, sisa cinta. Bekerja mencari nafkah untuk menghidupi kita. Mulai dari kecil kita, mulai dari rahimnya ibu kita sampai kita dewasa, sampai kita menikah, masih diurusi ayah kita. Maka jangan sampai membuat sakit hati ayah. Ayah, semuanya kau ku kenal. Ingatmu Adalah kasih sayang, rasa cinta yang tak pernah
lihat tangismu di saat melahirkan. Ayo siapa yang masih punya ibu, bikin ibumu tersenyum, bikin ibumu melihat kamu bahagia, maka insya Allah kau akan mendapatkan ridha Allah dunia sampai ke akhirat. padaku, oh ibu, Pelayanmu aku Ketika ibumu sudah meninggal, terus doakan ibumu agar mendapat ampunan ketika ibu kita ada khilaf dan dosa setelah berada di kubur-kubur. Semoga diberi nikmat di dalam kuburnya dan agar kita tergolong orang yang berbakti kepada ibu. betapa bersamamu. Kasih sayangmu padaku, ibu, pelayanmu aku rindu, ibu, pelayanmu aku rindu. tak sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, sering berdosa padamu. Jauh Darimu betapa hatiku rindu. Siang malam ku selalu berdiri lewat doaku. Ibuku tercinta, selalu bersama, bukan di dunia saja, seperti ramai di surga. Oh ibu, pelayanmu aku rindu. Ibu, pelayanmu aku rindu. Anak yang kau cintai tersenyum bahagia, bahkan nyawa kau sudi berikannya. Hanya jasamu begitu aku cintamu. Aku malu dan tak mampu membalas pengorbananmu. Berdoa semoga engkau di sana tetap dalam lindungannya, terhapus segala dosa. Hanya bisa berdoa semoga engkau di sana tetap dalam lindungannya, Terhapus segala dosa. terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, pelayanmu aku rindu. Pelayanmu aku rindu. Alhamdulillah ada undangan baru tahun ini. Allah bukakan kemudahan setiap bulan Agustus milad semua ME Babul Gufran. Nanti 10 Agustus milad ME Babul Gufran Boyolali Timur, temanya sama Hal Akbar.
Saya punya abah Al-Habib Idrus bin Muhammad bin Alawi Idrus. Tanggal 17 Agustus pagi di rumah saya di markas besar MI Babul Gufron. Temanya sama Khol Akbar Al-Habib Idrus bin Muhammad bin Alawi Idrus. Tanggal 25 MI Babul Gufron Tuko Panunggalan Robokan Purwodadi. Temanya sama Khol Akbar Habib Idrus bin Muhammad bin Alawi Idrus. Nanti masih satu lagi Khol Akbar Habib Idrus bin Muhammad bin Alawi Idrus Milad MI juga Babul Gufron Wonosobo, semua di bulan Agustus. Ini baru Allah bukakan hati kemudahan kepada saya untuk mengadakan Khol Akbar. Saya punya ikhwan. Semoga diberi kemudahan, Allah ridha dari apa yang saya lakukan. Amin. Mari kita mulai sekarang sudah pikir. Kita peringati orang tua kita yang sudah